Udah. Duh, belum ya? Ya. Itu materinya buka dulu. Udah dibuka materinya? Iya. Dibuka di halaman, kalau bisa halaman 22 nomor 8. Di halaman 22 itu nomor 8. Berarti kelanjutannya kemarin? Iya, lanjutannya. Kemarin kan sampai halaman 15 ya? Iya, lanjutannya ini. Ini sebenarnya murojaah ya. Murojaah ya sekaligus merevisi banyak, menambahi faedah-faedah yang dalam kajian ini. Ini termasuk manhaj utama mengelola perekonomian kita supaya berkah, supaya bersih, dan tujuannya untuk membersihkan harta juga untuk membersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna bit ta'wil, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'da. Ancaman bagi yang menahan harta. Ini lanjutan kemarin. Ancaman bagi yang menahan harta. Kemarin sampai di pembahasan surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ini lanjutannya. Mungkin kita review dulu sedikit ya. Di ayat yang kemarin itu At-Taubah 34 sama At-Taubah 35. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran minal ahbari war rahbani, sesungguhnya kebanyakan orang-orang alim, orang-orang yang berfatwa, bisa yang pandai memahami fikih, tafsir, hadis kan itu. Sesungguhnya kebanyakan orang alim yang war ruhban dan ahli ibadah yang ini yang jahatnya, layak kuluna amwalan nas bil batil, sungguh mereka suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka suka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna dzahab, dan orang-orang yang menimbun
emas dan perak, atau ditafsirkan kemarin menimbun harta, tidak mengeluarkan hak harta, yaitu dizakati, disedekahkan, diinfakkan, atau ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan harta, wakaf, dan yang lainnya. Walladzina yaknizuna dzahab, orang-orang yang menimbun emas perak atau menimbun harta, tidak menzakatinya, tidak bersedekah, tidak infak fisabilillah, wala yunfikunaha fisabilillah, jelas sekali itu, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kemarin sampai situ kita bahas itu. Maksud menimbun itu apa? Kan itu udah kita bahas kan itu. Kemudian maksud ulama di sini, si ulama yang siapa? Ulama yang suka memakan harta ini ulama yang bagaimana? Kemarin udah kita bahas, ya kan? Ulama yang suka makan harta ini maksudnya gimana? Ahli ibadah yang suka makan harta ini maksudnya gimana? Dan di sini juga termasuk pengusaha yang berdagangnya batil kan itu, dan termasuk penguasa yang memakan harta rakyatnya. Nah, ini kan lagi ramai kan itu, menteri sosial memakan dana bansos kan itu. Wah, ini kena ayat ini ngeri itu, dihukum mati katanya ancamannya. Korupsi dana bansos di waktu bencana alam. Ini enggak di waktu bencana alam, mungkin masih padha wae kan itu, sama saja jahat sekali kan itu. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi, plus udah pandemi, banyak bencana, gempa, banjir, banyak bencana alam kan itu, banyak musibah. Keterlaluan nanti ya, itu bukan manusia lagi itu kita ya, kan itu. Haus, mau dikatakan lintah darat terlalu bagus kan itu. Terus itu julukannya apa itu? Setan. Mungkin setan itu kan masih menjanjikan dunia kan itu. Itu wis makan dunia itu kan. Setan kan mungkin gak doyan dunia kan itu. Setan yang non-fitnah kan. Wah, ini jelek sekali, mau dikatain apa? Hewan itu masih berperi kehewanan kan itu. Hewan itu masih punya peri kehewanan kan itu. Wah, ini wis parah ini. Udah dana bansos kan itu, dia pegawai kan itu, diberi amanah rakyat kan itu, diberi amanah oleh pemimpinnya kan itu, untuk memberikan dana sosial bencana, dan untuk ada pandemi plus ada bencana-bencana yang lainnya. Pada kita bahas ini, maksud orang yang menimbun juga kita bahas. Menimbun emas perak itu apa maksudnya juga kita bahas kan itu. Di situ ada ulama, ada ahli ibadah, ada pengusaha, ada penguasa kan itu. Kemudian kita juga sudah bahas itu, sedikitnya harta itu lebih bagus kan itu, lebih terpuji daripada banyaknya harta kan itu. Sekarang kita di pembahasan berikutnya ini kan, pembahasan lanjutannya tadi yang halaman 22 itu tentang ancaman bagi yang menahan harta. Itu dijelaskan di situ. Selama zakat ditunaikan, ini mukadimahnya, pendahulunya ya. Selama zakat ditunaikan, dan ini pun bagi yang mencapai nisab dan haul. Itu maksudnya selama zakat ditunaikan, bagi yang mencapai nisab dan haul itu tidak terkena ancaman di sini, maksudnya gitu. Ancaman bagi yang menahan harta itu yang tidak mau zakat. Nah, selama zakat ditunaikan, bagi yang mencapai nisab dan mencapai haul, dia mengeluarkan zakat, kalau ditunaikan maka dia tidak terkena ancaman menahan harta.
Nah, nisab perak itu dijelaskan di situ. Nisab perak itu ulama menetapkannya berbeda-beda. Dan di hadis itu ada dua, ada yang dengan perak, ada yang dengan emas, kan itu. Dan itu intinya gini, di sini dijelaskan ya, intinya di sini untuk menggambarkan nisab perak itu ada yang mengatakan 600 gram, kan itu perak murni. Ada yang mengatakan 597,5 gram. Ada yang mengatakan 595 gram. Itu dalam perak sendiri, perak yang murni. Kemudian nisab emas itu 20 dinar, kan itu, atau ya ini 85 gram emas murni, kan itu. Dari situ kan bermacam-macam, kan itu. Dan intinya yang diambil itu yang paling rendah, kan itu. Yang paling rendah antara emas sama perak, mana yang paling rendah, maka itu yang dipakai patokan untuk menghitung nisab zakat mal, kan itu, zakat harta, mana yang paling rendah. Jadi menghitung nisab, jika terjadi perbedaan, maka mengambil yang paling rendah di antara itu tadi, antara gram dan emas, mana yang paling rendah, maksudnya apa? Harganya, kan itu, ya kan? Mana yang paling murah, kan itu, harganya, maka itu yang dipakai sebagai nisab. Karena apa? Nanti kalau ngambil yang paling murah, berarti nanti otomatis yang lainnya juga kena, gitu ya, gitu, ya kan? Misal ya, kan perak itu harganya 7 juta, kan itu. Kalau yang emas 85 gram itu sampai puluhan juta, kan itu. Otomatis kalau dia mengeluarkan zakat, uangnya 40 juta, dia dihitungnya dari nisab yang kecil, ya juga kena, kan gitu, kena semua. Tapi kalau dihitung dari yang besar, kan itu, kalau uangnya di bawah itu nggak bakalan zakat orang itu, kan itu. Akhirnya nanti yang zakat cuma sedikit, karena yang nisabnya sampai nisab emas ya cuma dikit, kan itu. Nggak semua orang yang sampai 85 gram emas, kan itu. Paham? Jadi nanti kalau yang dipakai cuma yang emas saja, akhirnya yang zakat cuma dikit, kan itu. Kalau yang dipakai nisab yang paling rendah, ini lebih bermanfaat, akhirnya banyak yang berzakat, kan itu. Dan Islam gitu, menghitung nisab harta itu ada emas dan ada perak, kan itu. Mana yang paling rendah itu yang dipakai, kan itu. Kenapa pertanyaan mana yang paling rendah? Karena emas itu pernah harganya anjlok sampai di bawah perak, kan itu, emas itu. Gitu ya. Jadi ada riwayat kisah itu, ada beberapa kisah sejarah, kan itu, dalam masalah ini fikih nisab emas perak itu, emas itu pernah sampai anjlok, kan itu, di bawah perak harganya, kan itu, nilainya. Kemudian yang paling rendah untuk saat ini itu adalah perak. Jadi yang paling rendah untuk saat ini adalah perak 595 gram. Perak yang murni ini. Dan harga terendah, kan itu. Harga terendah ini tadi saya lihat barusan tadi ya. Harga jual perak yang paling rendah untuk saat ini itu 13.400 per gramnya. Emas murni. Jadi kalau perak ini, kita kan tadi udah sepakat, kita bahas tadi, kita ngitungnya pakai perak karena yang paling rendah. Kalau pakai emas nggak ada yang zakat nanti, kan itu. Paham? Karena nggak ada yang sampai ke situ. Maksudnya bukan nggak ada yang sampai, sedikit orang yang punya harta sebanyak itu sampai mencapai nisab emas, kan itu. Akhirnya kita, karena dijelaskan nisab itu ada dua dalam masalah harta, ini ada perak, ada emas. Karena dijelaskan di hadis ada dua, kan itu. Akhirnya pakai yang paling rendah supaya manfaatnya lebih luas, kan itu. Karena Islam kan mencari yang paling mensejahterakan, kan itu, paling aslah, kan itu. Mana yang paling aslah? Jadi yang paling aslah ini tadi nisab perak, dan yang paling rendah itu 595 gram tadi. Harga perak untuk saat ini itu 13.400 rupiah. Kalau di total berarti nisab terendah kurang lebihnya itu 7.973.000 rupiah. Nisab kita berdasarkan perak, menghitung dengan perak, kan itu. Mudeng nggak? Terakhir itu saya ngitung Ramadan, itu pernah saya share juga. Itu 5.300.000, ingat nggak?
Pernah saya ngomong itu. Nisab perak 5.300.000 itu pas emas pas perak masih harganya sekitar 9 ribuan kalau nggak 8 ribuan kan itu. Pada waktu itu emas harganya sekitar 600-700. Sekarang emas itu harganya 800-an kan itu. Hah? Apa? Enggak, maksudnya ini saya jelaskan antara Ramadan kemarin sampai sekarang. Ramadan kemarin tuh loh, bulan Ramadan kemarin harga emas itu masih 600-700 kan itu. Sekarang 844.000. Tapi nih waktu ini ya lagi turun mas harga emas, lagi anjlok. Tapi nggak langsung anjlok banyak kan itu. Maksudnya saya bandingkan yang Ramadan kemarin itu. Saya kan pernah ngitung Ramadan kemarin nisab kan itu. Pada waktu itu perak sekian harganya. Pada waktu itu nisab di Ramadan itu 5.300.000-an kan itu. Ini karena kurs rupiahnya hancur kan itu. Kurs rupiah tuh hancur, peraknya stabil, emasnya stabil kan itu. Akhirnya ya ini nisabnya juga naik 7.973. Paham nggak ini maksudnya? Jadi dulu kalau pas Ramadan yang saya bahas itu, kalau uangnya di bawah 5.300.000 kan itu enggak wajib zakat kan itu. Kalau punya uang 5.300.000 wajib zakat. Lah sekarang kalau punya uang 5.300.000 berarti enggak wajib zakat, tapi masih harus bersedekah. Masih harus jadi artinya kita enggak zakat itu jadi gini. Ketika artinya kita tidak wajib zakat, kita itu masih harus bersedekah dan masih harus berinfak. Karena kaidah orang Islam itu nggak boleh menahan harta, nggak boleh pokoknya gitu. Nggak boleh menahan harta itu maksudnya kalau ada orang yang butuh, kita melihat ada orang yang butuh, kita mempunyai kelebihan dari kebutuhan nafkah kita, paham? Punya lebih dari kebutuhan nafkah kita nggak boleh menahannya kan itu, paham nggak? Bahkan kalaupun kita punya kan itu, katanya dianjurkan akhlak kita kan itu berbagi kan itu tetap dalam kondisi susah ataupun lapang ataupun susah, dan itu orang bertakwa. Di surat Ali Imran kan gitu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan itu sedekah kan itu dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Paham ya ini ya? Hisabnya 7.973. Tapi nanti juga bisa berubah kan itu. Ya kan? Enaknya orang Indonesia ngono. Enaknya orang Indonesia kan miskin-miskin kan itu. Akhirnya juga kalau zakat kan itu. Zakat rata-rata budaya zakat. Zakat profesi begitu. Zakat profesi. Pas tadi mungkin mas tadi ada ya? BMT maupun rumah sakit potong zakat. Dipotongin kabeh. Lho nek sing apa namanya? Enggak kena hartanya enggak sampai nisab ndak seake iku. Enggak sakit. Mbak saya sakit enggak saya. Kita ngono. Ya enggak sampai nisab ndak seake itu. Jadi enggak semua pegawai negeri terus apa namanya sampai nisab kan itu. Pegawai negeri lah kayak semua pegawai negeri nih wajibmu yang enggak itu wajibmu. Ayo. Tahu gaji nih. Iya kan itu kan keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah. Muhammadiyah sendiri. Hah? Muhammadiyah. Yang kerja di Lastabi. Muhammadiyah. Iya. Nek Muhammadiyah itu langsung dipotong lazismu. Lazismu nganu. Maksudnya yang piye? anggota resmi Muhammadiyah. Anggota resmi Muhammadiyah. Kartu. Langsung dipotong lazismu. Ya kayak muslim lah. Ya langsung gaji langsung store lagi. Makanya Muhammadiyah tahu gaji dia 15 juta berapa. Gajinya muslim. Tahu. Restan ya. Terus gak usah nyebut nama kan itu. Gak usah nyebut nama. Gak usah nyebut nama. Tahu karena dipotong terus rame. Kita kalau di majelis gak usah nyebut nama sebisa mungkin. Nanti direkam soalnya. Karena takutnya pencemaran nama baik kan itu. Jadi intinya itu zakat itu nisabnya sekarang karena terakhir saya ngitung itu 7.973.000. Jadi kalau di bawah itu dia tidak wajib zakat. Ini masih belum tuntas sebenarnya. Nanti kalau sudah nisab itu nggak harus dikeluarkan langsung, masih menunggu haul 1 tahun kan itu. Paham?
menunggu haul 1 tahun. Dah, itu intinya gitu. Zakat itu ada nisab, ada haul. Nisabnya segitu, haulnya nunggu 1 tahun. Haul itu ngitungnya pakai tahun Masehi apa Hijriah? Hah? Masa ya. Apa ya? Untuk menghitung zakat, haul itu genap 1 tahun. Yang betul itu dengan Masehi atau Hijriah? Hah? Dengan apa? Apa? Pak Aziz? Hijriah. Dengan Hijriah, kan itu. Insyaallah. Jadi ngitungnya dengan Hijriah. Ramadan, nanti Ramadan berikutnya. Seperti itu. Bukan pakai Masehi. Karena ibadah itu gitu, seperti itu. Hitungnya pakai bulan Hijriah. Puasa bulan Hijriah. Juga kan itu. Jadi kalau menyimpan uang di bawah itu tadi, nisab, tidak dikategorikan menimbun harta atau menahan harta selama tetap bersedekah dan infak jika ada yang membutuhkan. Nah, sedekah itu sifatnya lebih umum, kan itu. Maksudnya apa? Kalau zakat itu khusus disebutkan di Al-Quran itu masharifuz zakat, surat At-Taubah ayat 60. Apa saja coba masharifuz zakat itu? Atau apa namanya, yang berhak menerima zakat? Hah? Orang fakir, orang miskin. Kemudian mu'allaf, kan itu. Kemudian orang terlilit hutang, gharim, kan itu. Kemudian amil zakat, kan itu. 5, kan itu. Amil zakat maksudnya apa? Untuk gaji pegawai zakat, kan itu. Paham nggak? Itu urutannya kan? Apa? Bukan urut. Bukan urut. Ini boleh semua diberikan ke sini. Karena ini yang butuh zakat. Yang harus diperhatikan orang Islam, istilahnya menggaji mereka. Kita itu harus menggaji mereka, kan itu, membayari mereka. Amil akhirnya nggak digajikan, akhirnya kasihan juga, kan itu. Tapi kebanyakannya amil itu malah kaya, kan itu, kebanyakannya gitu, kan itu. Tapi ya nggak semuanya, kan itu. Kan amil juga butuh pegawai juga, kan itu, yang kerja, kan itu. Amil zakat itu maksudnya apa? Untuk membayar, kan itu, membayari mereka, kan itu. Kemudian malah udah tadi musafir, kan itu, ibnu sabil, kan itu, yang kehabisan bekal. Kemudian fisabilillah itu ada yang memanai dakwah, ada yang maksudnya jihad paling utama itu. Kalau nggak ada jihad ya berarti dakwah, kan itu. Ada yang memanai untuk perkembangan Islam, ya, untuk pelajar, kan itu, yang belajar Islam, kan itu, dan lainnya, kan itu. Berarti apa? 7, masih kurang 1, kan itu. Apa yang kurang? Yatim piatu. Enggak. Saya udah. Oh iya, itu tawanan atau hamba sahaya, kan itu. Tawanan atau hamba sahaya untuk membebaskan, kan itu. Budak, kan itu, membebaskan budak, kan itu. Diberikan kepada budak, membebaskan budak. Nah, sekarang ya tawanan, kan itu, untuk tawanan, membebaskan tawanan. Misal untuk membebaskan itu loh, kayak Ustaz Abu Bakar Basir di penjara, kan itu. Misal untuk bebas butuh tebusan gini, kan itu, uang jaminannya, misal, kan itu. Nah itu untuk bayar seperti itu, kan itu. Misal seperti itu. Paham? Kan itu. Musafir, ibnu sabil contohnya ke realitanya. Misal kalau ada mahasiswa kuliah di luar negeri kehabisan bekal, dia bisa minta zakat dari sini, bisa minta zakat, kan itu. Atau siapapun yang kehabisan bekal bisa meminta di panitia zakat, kan itu. Atau di orang-orang kaya yang memiliki kewajiban zakat, kan itu. Jadi 8 orang ini punya hak untuk meminta zakat. Paham? Untuk meminta zakat. Paham gak? 8 orang ini punya hak untuk meminta zakat. Jadi yang punya hak untuk meminta zakat itu enggak hanya amil zakat, karena sama ini semua, kan itu, punya hak untuk meminta zakat. Tapi yang lebih bagus, Islam itu mengajarkan ta'afuf, tidak meminta-minta. Tuh itu. Ta'afuf itu tidak meminta-minta.
Tapi boleh kan itu. 8 orang ini boleh meminta zakat. Dan itu salah satu solusi perekonomian Islam yang dijaga terus kan itu. Kalau nggak ada, Islam itu tidak tegak kan itu. Karena bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya berdiri dengan ini. Kalau nggak ada yang zakat, Islam itu nggak tegak kan itu. Makanya tadi 8 ini itu disangga kan itu oleh tadi bunyal Islamu ala khamsin. Kalau nggak ditegakkan, nggak dicukupi kan itu 8 ini tadi masarifuz zakat, akhirnya apa? Islam itu bubar kan itu. Jamaah Islam itu bubar akhirnya. Makanya untuk menjaga jamaah itu diantaranya ini menegakkan zakat kan itu. Ya kalau nggak ada zakat ya sedekah kan itu. Kalau nggak ada yang zakat semua, kalau nggak ada yang sampai nisab berarti sedekah. Dan kalau sangat dibutuhkan untuk kebutuhan dakwah atau kebutuhan Islam ya infak kan itu, ya kan? Sedekah itu zakat khusus kan itu. Masarif ada masarif yang khusus. Maksudnya ada masarif yang khusus itu nggak boleh dialihkan ke yang lain kan itu, paham nggak? Makanya ada ulama itu kebanyakan, yang mayoritas memang dan yang rojih memang zakat digunakan untuk bangun masjid itu nggak boleh kan itu. Misal seperti itu. Zakat untuk digunakan untuk bangun sekolah itu nggak boleh kan itu. Tapi akhir-akhir ini banyak dipakai seperti itu. Dan itu salah benar kan itu. Salah. Salah. Sedekah sifatnya umum, maksudnya umum gimana? Kalau di zakat itu kan bisa hanya untuk orang muslim kan, paham? Zakat itu untuk supaya orang Islam itu tegak, supaya Islam itu tegak kan itu. Kan itu. Supaya jamaah itu tegak, supaya enggak hancur Islam kan itu. Gitu. Tapi di masarifuz zakat itu ada orang kafir kan itu. Di bagian mu'alaf kan itu, ya kan? Di bagian mu'alaf. Tapi syaratnya orang kafir itu ada diharapkan untuk bisa membantu Islam kan itu. Bisa untuk dilembutkan hatinya, kemudian bisa diharapkan masuk Islam untuk membantu Islam. Atau intinya untuk melunakkan hati orang yang masih lemah imannya kan itu. Itu. Kalau sedekah sifatnya umum, paham sifatnya umum enggak kan itu? Karena sedekah itu tadi kan gini, sedekah itu untuk orang yang sedekah itu untuk siapa coba? Yang harus bersedekah itu siapa coba? Semua orang Islam kan itu. Akhirnya apa? Sedekah sama zakat itu harusnya lebih banyak mana coba? Harusnya. Hah? Iya, makanya gini. Kalau kita bayangkan zakat yang terkumpul sama sedekah yang terkumpul itu harusnya lebih banyak mana? Nah, sedekah. Karena sedekah itu nggak dibatasi kan itu. Ketika ada yang butuh dikeluarkan kan itu sedekah. Sedangkan kalau zakat itu apa coba? Itu nggak menunggu ketika dia butuh, tapi ketika wajib harus ditunaikan. Karena itu kayak sholat gitu istilahnya. Kalau nggak wajib ya mendulimi kan itu. Orang nggak wajib zakat atau disuruh wajib zakat. Sedangkan kalau sedekah itu lebih luas lagi kan itu, lebih umum kan itu. Dan sedekah itu banyak yang masuk kategori sedekah. Kurban itu kan masuk dalam kategori bersedekah juga kan itu. Banyak kok bab sedekah itu. Akikoh itu kan masuk dalam bab sedekah juga. Dan sedekah itu sebenarnya kalau dimutlakan kan itu. Mutlakan itu kalau diluaskan lagi kan itu, diumumkan, lebih umum bentuknya. Sedekah itu enggak hanya berupa uang kan itu. Sedekah itu ada di hadis itu berupa sholat duha itu sebagai sedekah, untuk mensedekahi tulang-tulang rusuk kita kan itu. Itu kan ada gitu. Kemudian senyum itu juga sedekah kan itu. Banyak sedekah itu. Tapi sedekah di sini yang kita bahas itu sedekah yang harta kan itu. Dan ini yang dimaksud yang harus sedekah itu semua yang, atau gini, orang yang sudah berzakat kan itu, ya kan? Karena dia sudah berzakat, maka dia kalau mengeluarkan uang dia itu sebagai sedekah. Atau orang yang belum bisa hartanya tidak sampai nisab zakat. Paham? Jadi sedekah itu yang dibebankan, yang diharuskan. Sebenarnya bukan kewajiban sedekah itu kan. Tapi yang nggak boleh terus dihilangkan kan ya. Jadi nggak boleh terus bilang saya nggak punya nisab kan itu. Saya nggak zakat. Kalau nggak zakat karena sedekah sunnah, saya juga nggak sedekah kan itu.
Ini nggak boleh punya pikiran seperti ini, kan itu. Paham? Sedekah sifatnya umum untuk orang yang tadi sudah zakat misalkan itu, dia ingin mengeluarkan lagi kan itu sebagai sedekah, atau orang yang belum mencapai, hartanya belum mencapai nisab, maka dia diharuskan bersedekah kan itu. Ketika ada orang yang membutuhkan, dan sifatnya umum, sedekah itu bisa diarahkan, disalurkan selain orang Islam kan itu. Paham gak? Sedekah itu bisa disalurkan kepada orang yang selain Islam kan itu. Selama itu bukan kafir yang harbi kan itu. Bukan kafir yang harbi kan itu. Infak itu sifatnya untuk membiayai pergerakan dakwah atau untuk perkembangan Islam, kebutuhan Islam. Nah, itu infaknya untuk membiayai kan itu pergerakan Islam, dakwah Islam, kebutuhan Islam. Sedangkan wakaf ini sifatnya ya, wakaf itu nggak boleh dihabiskan. Ini berbeda dengan yang lain tadi kan. Zakat sifatnya dihabiskan, nggak. Ini penting kan. Zakat itu sifatnya nggak boleh ditimbun sampai banyak. Makanya kan keliru kalau orang itu zakat itu ditimbun. Pengelola zakat itu loh, panitia zakat. Kalau zakat itu sampai dikumpulkan nggak segera tersalurkan, itu keliru kan itu. Sedekah juga gitu sama kan itu. Kalau ditimbun sampai nggak tersalurkan kan itu juga nggak tepat kan itu. Infak juga gitu sama kan itu. Karena tiga ini, zakat, sedekah, infak itu sifatnya konsumtif kan itu. Ya kalau mau ditimbun yang ini, yang wakaf kan itu. Bukan ditimbun sebenarnya. Kalau mau tidak dihabiskan kan itu. Paham? Kalau wakaf malah nggak boleh dihabiskan kan itu. Kecuali kalau dia izin sama wakifnya kan itu. Boleh kan itu, nggak masalah kan itu. Kalau wakaf ini nggak boleh dihabiskan kan itu. Sedangkan kalau zakat emang harus kan itu. Karena memang sifatnya konsumtif kan itu. Kemudian sedekah juga sama, itu sifatnya konsumtif. Ya, apalagi infak kan itu. Karena untuk biaya itu tadi pergerakan Islam, dakwah Islam, kebutuhan Islam. Sedangkan kalau wakaf ini sifatnya produktif kan itu, tidak konsumtif, tidak dihabiskan kan itu. Nah, untuk masalah ancaman kan itu ini. Sedangkan ancaman bagi yang menimbun harta ini berdasarkan firman Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 36 ya. Ayatnya enggak saya tulis tuh. Oh, ayatnya enggak tulis. At-Taubah ayat 36. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ya, jadi ini sambungan dari ayat tadi loh, ya kan? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka akan diazab dengan azab yang pedih kan itu. Bagi orang tadi loh. Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Itu Afan ini kayak surat At-Taubah 35 ya. Dan 36 Afan keliru ini. Bentar. Saya lupa nulis ayatnya. Hmm, 35. Jadi saya nanti salah tulis saya. Saya mengucapkan. Ini ayat 35, yang tadi ayat 34 kan itu. Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim kan itu. Kemudian setelah itu Allah berfirman di ayat 35, azab yang pedih itu gimana? Dijelaskan di ayat 35, yauma yuhma 'alaiha, ingatlah pada hari, ini hari akhir kan itu. Ketika yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari ketika emas dan perak mereka atau harta yang ditimbun mereka atau harta yang ditahan mereka dipanaskan. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha, lalu kemudian disetrika dengan harta tersebut dahi mereka. Fatuqwa biha jibahuhum, dahi mereka. Wa junubuhum, lambung. Waduhu rukum,
kemudian punggung mereka. Seraya dikatakan hadza makanastum li anfusikum. Ini penting ini. Inilah yang kamu timbunkan itu. Inilah harta bendamu, hadza makanastum. Inilah harta kamu yang kamu simpan li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Yang penting, bahaya sekali. Bahaya sekali kalau kita punya harta lebih kan itu. Ini maksudnya kan harta lebih dari kebutuhan makan kita, lebih dari kebutuhan kita kan itu, lebih dari kebutuhan kita simpan untuk untuk apa nama? Bukan cadangan ya, disimpan ya untuk cadangan, untuk pokoknya untuk beli apa, untuk diri sendiri lah gitu istilahnya. Bukan di luar dari kebutuhan kan itu. Pokoknya harta sisa kan itu. Hadza makanastum li anfusikum. Inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ya intinya mudahnya dipahami itu harta yang tidak dizakati, harta sisa yang tidak dizakati. Karena zakat itu kan harta sisa memang, bukan harta yang nafkah kan itu. Harta yang sisa dari kebutuhan nafkah, harta sisa yang tidak dizakati, harta sisa yang tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, atau dia tidak ada wakaf. Jadi tidak ada amal sama sekali kan itu. Jadi harta makanastum di anfusikum, yang kamu simpan untuk memperkaya dirimu sendiri, fadzuku, maka rasakanlah makuntum taknizun, apa yang kamu simpan itu. Ya Mas Rizal, kemarin tanyakan bagaimana pandangan Islam itu tentang menyimpan harta atau menabung. Ya ini ayatnya kan itu. Tentang menabung kan itu. Bukan sulit kan itu. Makanya ada di apa namanya? Orang nabung itu rumah haram. Gini loh makanya. Orang nabung itu rumah haram kok. Berarti kan wis zakat itu wis tabung kok, pelmu. Lu sate kan ditabung, bukan Lagi kelompokno apa itu pematung motor kan. langsung cash. Lu cash kon tidak kelompokno Ya kok Nah, bentar jelaskan kan itu. Itu mindset orang Islam itu bukan menyimpan harta itu diam kan itu. Jadi harta itu digerakkan kan itu, dikembangkan kan itu. Jadi nabung yang sifatnya diam itu bukan metode orang Islam kan itu. Umar bin Khattab sampai bilang kan itu. Dan ini bukan Umar bin Khattab, di surat An-Nisa kan itu. Harta anak yatim itu disuruh mengelola kan itu, di surat An-Nisa itu. Paham enggak kan itu? Iya. Kalau enggak gitu nanti harta anak yatim itu habis kan itu, dimakan zakat kan itu, dipotong zakat lagi kan itu. Kalau diam loh, kalau ditabung loh, kalau dipakai model mindset pemikiran nabung yang model ini loh, apa namanya, model bank atau model yang ditanamkan orang tua kita, yang orang-orang Jawa dan lainnya itu, Guru. yang ditanamkan di sekolah-sekolah nabung seperti itu nabung bukan cara Islami. Uang itu habis nih model seperti itu. Minimal gini loh, kalau nggak dimakan zakat, uang itu nanti habis dimakan inflasi kan itu. Kalau di Indonesia loh. Makanya kalau mau nabung ya nabung yang bagus, tanah atau emas yang berkembang kan itu. Bukan yang nabung di apa jenis celengan babi atau celengan itu ada yang bagus kan itu. Mas rugi. Hah? Mas malah rugi gitu. tanah. Mari. Dan dia tanah kan ngumpul banyak. loh, daripada nabung uang tidak mending nabung emas Mas. Nah, itu saham kan? Hah? Saham. Saham ya, kalau sahamnya halal kan itu. Gini loh Mas. Sahamnya kalau usahanya usaha halal nggak masalah. Kalau sahamnya usahanya haram, Saya ini internet hati ya saham. Iya. iya sahamnya itu kalau itu loh Mas. Sahamnya itu kalau cuma tulisan-tulisan toh itu nggak boleh kan itu. Satu, kalau saham cuma tulisan-tulisan toh itu nggak boleh. Kemudian dua, kalau saham itu ada tulisan dan ada usahanya bergerak kan itu. Usahanya itu kalau usahanya haram nggak boleh. Kalau usahanya campur, jadi saham itu mengelola perusahaannya itu ada perusahaan haram, ada perusahaan yang halal kan itu. Ada perdagangan haram, ada perdagangan halal, atau sebagian dihutangkan, akhirnya ngambil riba kan itu. Pokoknya kalau yang seperti ini juga haram kan itu. Paham kan?
Kalau saham itu emang saham betul-betul ada usahanya real nyata kan itu. Jadi nggak cuma angka-angka tok kan itu. Grafik. Iya cuma angka-angka tok, cuma itu jadi nggak tahu, kamu nggak tahu ini uang ini untuk usaha apa, dapat keuntungan dari mana kan itu, nggak tahu kan itu, nggak boleh kan itu. Sekarang saham disyariahkan. Saham sekarang kan disyariahkan. Karena Iya, di Nek. fakultas ekonomi syariah, jurusan saham syariah. Menurut saya ini, Masya Allah. Ini yang banyak dicari pengusaha-pengusaha besar itu. Jurusan saham syariah itu. Ya saham syariah itu tetap yang difatwakan Dewan Syariah itu nggak boleh kalau perusahaannya usaha haram, nggak boleh. Tapi yang diperdebatkan di Dewan Fatwa Syariah Indonesia itu mereka membolehkan kalau perusahaan itu persennya lebih besar itu halalnya. Karena misal gini, yang halalnya 70%, yang haramnya 30%, itu dibolehkan. Nah, kalau menurut saya itu tetap nggak boleh kan itu, tetap nggak boleh kan itu. Paham nggak tuh? Sebagian sahamnya beberapa persen itu kalau lebih besar yang halal kan itu kalau di Indonesia syariah itu menurut Dewan Syariah itu syar'i kan itu, saham syar'i kan itu kan pernah dibahas itu pas di tempatnya Mas Munir, Mas Hanggoro tanya. Tapi kalau saya pribadi enggak kan itu, enggak boleh kan itu. Bukan saya pribadi, itu memang kalau ada yang haram ya jangan kan itu. Sekarang dipoles Ustaz. Ijabnya jual beli, tapi prakteknya riba ya. Tapi ijabnya jual beli. Selama ijabnya jual beli boleh kan, akhirnya semacam Jadi dulu tuh Mas Anggoro tanya itu, trading itu. Ya trading saham kan itu masalahnya. Tanya aja pokoknya. Bursa efek itu apa tuh? Ya itu bursa efek kan penjualan saham, jual beli saham. Bursa efek itu jual beli saham. Jadi ada saham, sebenarnya tanam saham, ada jual beli saham. Itu boleh. Jual beli saham. Kalau saham itu jelas Mas, keuntungannya jelas, semua jelas. Jadi nggak cuma tulisan-tulisan tok atau utang piutang malah dijual belikan, nggak boleh kan itu utang piutang, jual beli utang piutang. Masuk aku main tuku lembaran untuk adol lembaran kan gini. Iya nek cuma tulisan tok, grafik-grafik tok, jual beli kayak gitu tok nggak boleh. Kalau ada jelas nyata saham itu, Pialang. kamu tahu keuntungannya, penghasilannya, kamu tahu arah uang kamu kemana kan itu, ya nggak masalah saham seperti itu. Kali orang di luar. Ruwet mana aku dhewe. Mobilnya digadikan. Ya nggak ruwet sebenarnya kalau kamu mau yang saham yang betul-betulan kan, yang sampai tahu arah uangmu terus digunakan untuk usaha apa, itu kan ada yang saham seperti itu. Ya emang saham ada yang seperti itu, ada yang saham yang modelnya kan pernah dijelaskan Mas apa jenis Mas Hanggoro itu, saham itu ada yang cuma kita ngikut tok naruh, tapi kita nggak tahu, nggak punya kebijakan di perusahaan tersebut. Lah kalau saya tadi, kalau bisa ikut yang bisa punya pengaruh di kebijakan perusahaan tersebut kan itu. Kalau yang dijual belikan di bursa efek itu kan saham yang kamu nggak punya pengaruh kan itu. Cuma kamu nunggu naik turun, lihat grafik dan lainnya kan itu. Tapi ada saham-saham yang intinya kamu ada perjanjian di situ, kamu tahu arah uangnya, terus kamu tahu kebijakan, kamu punya pengaruh di situ untuk kebijakan itu perusahaan dan lainnya kan gitu. Yang umum banyak dilakukan itu gade. Jadi BPKB mobil digadikan, fisik mobilnya digadikan lagi, surat gade dijual. Yang umum seperti itu. Surat gede dijual. Jadi mobil kan BPKB digadikan, mobilnya yang bentuk fisik real mobilnya digadikan ke orang lagi, dan surat gadenya dijual. Itu umum seperti itu, yang mudah itu. Orang-orang gampang ini cepat loh. Nah, saham kan butuh belajar, teliti dan sebagainya. Tapi yang umum itu seperti itu. Coba kita lihat ayat ini dulu kan itu terakhir ini ya. Dari ayat ini, coba kita ambil pelajaran apa coba? Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yauma yuhma 'alaiha, coba. Jenengan pahami coba dari ayat itu. Coba ambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa dipetik apa coba? Pak Aziz, silahkan Pak Aziz. Ini kalau dari yang faedah ayat itu kan
kalau kita mencintai segala sesuatu apapun melebihi Allah itu. Yang diperbolehkan dan di situ kalau kita membaca faedah ayat di bawahnya. Ya coba kita ambil pelajaran dari ayat itu. Dilihat ayatnya aja, dilihat terjemahannya kan itu. Ayat berapa tuh? Tuh tadi yang kita bahas ya. Ya, harta benda itu akhirnya kan dipakai untuk menyiksa kita sendiri di neraka. Nah, satu ya, Pak Aziz kan itu. Satu, orang disiksa dengan harta bendanya sendiri kan itu. Diadab dengan harta bendanya sendiri. Nanti di akhirat kan itu. Ya. Halaman 23 atau halaman 22, halaman 22, halaman 23. Yang dulu di Pak Munir beda lagi tuh. Lanjutannya ini. Ini lanjutannya. Ya kan terakhir 15. Halaman Aku bukan 15. Pak Munir ya. Yang baru tak share. Judulnya sama. Filenya baru yang baru tak share, yang baru. Tapi halamannya nambah. Kok Pak judulnya kode sendirinya? Iya. Bisa tak ambil yang kemarin. Beda ini, filenya beda. Kalau Karena yang, tak saya beritahu, Pak. Tadi udah saya beritahu. Yang materi yang dibahas itu yang baru itu yang saya share. yang Pak Munir sama dengan pembahasan di sini. Cuma di sini udah saya revisi lagi kan itu. Ada saya tambahkan pembahasan baru kan itu. Sini sama Pak Munir sama sampai halaman 15. Coba lihat yang tadi. Ngopi. Apa Mas Rudi? Coba Mas buka dulu Mas Rizal. Tadi Pak Aziz ngambil pelajaran kan itu. Orang disiksa dengan harta bendanya sendiri. Atau apa coba? Ambil pelajaran dari ayat itu. Yang lain kan itu. Yang lain kan itu banyak itu. Yang lain. Coba sebut-sebutkan aja faedah dari ayat itu. Apa coba? Kamu ngambil jenengan bisa ngambil pelajaran apa dari ayat itu? Satu, diadab dengan harta sendiri. Dua apa, Mas Rudi? Silakan, terserah sebut aja. Apa pelajarannya dari terjemahan itu? Tidak boleh mencintai sesuatu melebihi Allah. Sebut ya? Boleh mencintai. Hah? Enggak, coba sebutkan dari terjemahan itu, baca coba. Emas dan perak dipanaskan dan mengacau, lalu dan itu disetrika dari azab dari harta benda yang musliman untuk dirimu sendiri. Mas Munir ambil pelajaran. Terlambat Mas Munir terlambat. Mas Yakob apa Mas pelajarannya Mas? Coba Mas Yakob ini biasanya bisa mengambil faedah-faedah baru. Ini yang kamu ambil dari ayat ini, baca. Coba pelajaran yang bisa kamu petik apa coba? Orang yang bakhil Nah, Mas Rudi nyebutkan. Mas Rudi nyebutkan belajar dari ayat itu. Orang yang bakhil ini. Hukuman bagi orang yang bakhil kan itu. Pelajaran baru kan itu. Faedah lain. Apa Mas Rudi? Mas Yakob. Jangan terlalu cinta dunia, harta mas, terlalu cuma. Bahaya cinta dunia. Bahayanya nyimpan emas kan itu. Itu penting loh. Kan itu kan gitu. Disebutkan emas perak. Jadi nyimpan emas di rumah, nyimpan perak di rumah itu ada bahayanya kan Iya, itu. ya, makanya enggak usah investasi. Kalau ada investasi emas jangan bilang. Apa? Loh, selama jenengan zakat, selama sodakoh, selama infak, selama kamu punya amal jariah wakaf, kamu nimbun emas ya, tapi tetap sebisa mungkin hati-hati, jangan banyak-banyak nimbun emas. Batasan Kan emas itu. harus dilupakan zakatnya berapa itu tuh? Ya, kan udah dibahas 2,5%. 2,5% dari emas itu. Juta standar perak itu. Itu kan perak. Nah, ya, kalau emas, Kalau emas ya 85 gram. Jadi kalau kamu punya emas, ya, nanti Ya. ditotal semua. Kalau nggak sampai 7 juta, ya nggak wajib zakat kan itu. kalau nggak emas. sampai 7 juta. Kalau nggak sampai 7 juta. Kalau cuma emasnya cuma 1 gram ya nggak wajib zakat. Kalau kan? 7 juta 2,5 gram, 2,5%. Sama ya? Iya sama 2,5%. Gitu. Jadi di sini ada bahaya nyimpan emas dan perak. Makanya
Supaya nggak bahaya gimana? Ya tadi caranya dizakati. Kalau nggak dizakati, kalau nggak kena zakat, ya sedekah. Kalaupun sudah kalau ada infak, peluang infak kan itu. Dan kalau bisa punya wakaf kan itu. Amal yang kita harapkan itu jariah terus, berlangsung terus kan itu. Di situ kan bahayanya mulai sodo kan itu. Paham? Kalau nggak punya itu ya jangan merasa tenang nyimpan emas dan perak kan itu. Maksudnya di sini ya nggak cuma emas perak juga. Harta semua kan itu. Semua harta kan itu. Uang kan itu. Tapi di sini terutama emas perak kan itu. Karena ayat ini jelas sekali. Oh Mas Rizal. Bentar, pelajarannya Mas Rizal belum ambil faedah. Satu, Pak Aziz kan itu tadi apa tadi? Adab dengan harta, adab dengan hartanya sendiri. Bakhil, bahaya pelit kan itu. Mas Yakob, cinta emas, nyimpen emas atau cinta perak, cinta dunia gitu pokoknya. Cinta harta kan itu, bahaya kan itu. Mas Rizal apa? Kurang kopi. Ini yang bikin cerdas seperti ini kan itu. Yang bikin cerdas tuh gini. Ya, Haji disuruh mestinya seperti ini. harus bisa mengeluarkan faedah baru kan itu. Yang halaman 22 itu tok loh Pak. Fokus di 22. Yang baru. Materi yang baru. Yang halaman 22. Tempatnya dia kan sampai halaman 15 tok. Nanti 40 ya. Hah? Sampai 40. Iya maksudnya yang kita bahas itu di sini yang di halaman 2, 3. Apa Mas Rizal? Ayo. Pada hari ketika emas dan perak, ini berarti bahaya emas perak kan itu. Bahaya apa coba? Atau apa? Belajar dari situ. Oh, Mas Munir apa Mas Munir? Punya Mas? Punya saran baru, faedah baru? Apa? Rikai lagi kok. Ketemu Rika. Lagi fokus di halaman itu udah 2. Setrika. Ya betul. Jadi adab neraka itu ada sifatnya setrika kan itu. Yes. Oh. Itu penting gitu. Jadi harta itu banyak di itu. Yang nikmati harta itu banyak di situ. Dahi, lambung dan punggung kan itu. Nanti disetrika dulu kan itu. Diadab kan itu. Ya. Itu pelajaran penting loh. Lambung kan itu. Yang paling banyak menikmati harta haram kan itu. Paham nggak di sini pelajaran apa? Nimbun harta itu bisa termasuk harta haram, makan harta, makan azab lah gitu intinya kan itu. Paham nggak? Di ayat surat An-Nisa itu ada memakan harta anak yatim itu kayak makan neraka kan itu di perutnya kan itu. Ini sama kayak gini kan itu. Jadi makan harta, kalau harta itu harta nggak dizakati, tidak disedekahi, nggak diwakafkan, nggak apa namanya, dia nggak punya amal seperti ini. Harta yang nggak pernah diamalkan kan itu, nggak pernah diberikan haknya. Kayak setrika harta itu kan itu kan itu. Harta itu kayak setrika, harta panas. Dan harta itu menjadi adem kan itu. Ya kalau dizakati, disedekahi kan itu. Makanya jangan sampai harta itu jadi kayak setrika di dunia ini. Ya mungkin gambarannya kalau harta kayak setrika itu ya meski banyak kan itu, tapi nggak bisa menenangkan hatinya, nggak bisa mengenyangkan lambungnya, nggak bisa menenteramkan ini dahi kan ini ya, pikiran kan itu, punggung nggak bisa menenangkan kita tidur kan itu. Belajar banyak, bisa belajar banyak loh sampai di sini kan itu. Harta panas itu bahaya untuk ini dahi kan itu, otak kan itu. Harta panas itu bahaya untuk lambung kan itu. Nggak akan kenyang, terus pokoknya muangan terus, pengen pizza tuh walaupun ada dananya. Terus harta panas bikin tidur nggak tenang kan itu, nggak bisa tidur kan itu. Pelajaran Mas Rizal apa Mas Rizal? Pelajarannya Mas Rizal? Semua jawab satu buku ya. Iyalah masih ada itu. Tadi berarti masih ada. banyak ya itu.
Satu, setrika, kita bisa belajar dari itu, setrika. Harta itu kalau nggak dizakati kayak setrika di dunia, panas lah gitu ya. Pikiran mateng pikir loro itu karena harta. Nah itu mah pelajaran baru berarti kan ya. Baik Mas Yakob, gimana? Jadi mau sirah otak Ya, wis. pikir loro isi loro. Nah, penyakit di dahi kan itu, di otak kan itu, penyakit di lambung, penyakit di punggung kan itu bisa jadi karena harta-harta, faktor harta-harta yang haram, nggak dizakati kan itu, tidak bersedekah karena pelit kan itu. Ya emang betul ya dipikir, orang itu kalau hartanya banyak, pengennya kan mangan terus kan itu, pengennya terus piknik terus kan itu, pengennya terus akhirnya apa? Nggak terkontrol kan makannya, akhirnya mudah sakit kan itu, betul kan? Karena harta banyak, jadi fungsi zakat itu harta itu jadi sedikit kan itu. Ketika orang hartanya sedikit, orang itu mau belanja mikir-mikir lagi kan itu. Akhirnya dia kan makannya terkontrol kan itu, termanage. Pikniknya juga termanage, nggak asal terus kelencer terus. Nah itulah karena orang banyak harta, akhirnya banyak ngelencer, banyak makan, banyak sehingga bermanfaat, akhirnya apa? Sakit, penyakit ada di sini, di dahi, ada penyakit di lambung, ada penyakit di punggung. Alhamdulillah misalnya. Apa namanya Mas Rizal? Sering kecelakaan, sering kehilangan, Ya Mas Rizal. sering kena musibah, kena kurang jaga. Efek samping. Ya termasuk adab kan itu. Kehilangan, sering kecelakaan, sering ngomong, Ya, sering kena sakit. Masya Allah. Ya Mas Rizal. PR ya Mas Rizal. Ya Allah. PR Mas Rizal, wes PR. Wes. Besok dilanjut lagi kan itu. Insya Allah faedah ayat ini, ya ini saya bacakan yang faedah itu terakhir ini. Intinya siapa yang menyukai sesuatu kan itu, melebihi ketaatan pada Allah, paham gak itu maksudnya? Cinta emas kan itu, lebih cinta emas daripada sholat kan itu, paham gak? Cinta istrinya daripada cinta dakwah atau ngaji. Misal kalau ustad, jadi ngajinya dikalah kayak kan itu, menangke istrinya, anaknya, dan lainnya. Misal seperti itu. Kerja, mengutamakan kerja. Misal ustad kan itu, dari gencar pertama dakwah, khutbah, ngimami, tarawih, dan pokoknya aktif dakwah gitu. Kemudian dapat pekerjaan menggiurkan kan itu. Setelah bekerja yang menggiurkan, mulai surut. Wah, aku apa jenenge? Tarawihku siji wae lah kan ngono. Khutbahku, jadwalku tolong digentekke ngono. Mulai berkurang. Jadwal pengajianku lah sedikit aja kan itu. Karena tadi pekerjaan kan itu. Itu bahaya sekali. Ini faedah kita ambil dari ayat ini kan itu. Apa? Ada suratnya itu tadi. Salam ini mencintai daripada Allah. Oh, masalah hubud dunia banyak ayatnya kan itu. Masalah hubud dunia kan itu. Entah nanti pembahasannya sendiri kan itu. Kita ini ngambil faedah dulu kan itu. Jadi dia siapa yang menyukai sesuatu yang melebihi ketaatan kepada Allah, itu dia siapa yang cinta dunia, nanti akan diadab dengan sesuatu yang disenanginya kan itu. Pentingnya ada pelajaran itu. Siapa yang cinta dunia, cinta emas, cinta perak, lebih cinta dunia daripada taat kepada Allah kan itu, nanti akan diadab Allah dengan sesuatu yang disenanginya. Ngeri kan itu. Diadab Allah maksudnya dihukum dengan dengan sesuatu yang disenanginya tersebut, emas tersebut atau perak kan itu. Bisa di dunia, bisa di akhirat kan itu. Dihukum. Karena adab Allah kan bisa di dunia, bisa di akhirat. Orang dihukum di dunia bisa dan bisa di akhirat kan itu. Kemudian di ayat itu juga menjelaskan kan itu, adab yang paling pedih kan itu, atau puncaknya segala adab itu adalah diadab dengan hal-hal yang disukai kan itu. Kenapa coba? Karena disitu jelaskan, karena dia tidak akan meninggalkannya kan itu adab paling ngeri, itu diadab dengan hal yang paling menyenangkan. Istidraj kan itu maksudnya, itu paling ngeri kan itu. Jadi adab paling ngeri itu adab yang menyenangkan. Karena apa? Kalau diadab dengan yang menyenangkan, dia nggak akan bisa meninggalkannya kan itu. Sedang jika diadab dengan hal yang jelek, hal yang dibenci, nanti orang itu mudah meninggalkannya, mudah tobat itu maksudnya. Paham nggak? Kalau diadab dengan adab yang menyenangkan, orang itu nggak bakal tobat-tobat kan itu.
Tapi kalau diadab dengan hal yang sakit, kecelakaan misalkan itu, mau pergi ke tempat prostitusi kecelakaan kan itu, akhirnya kan dia segera tobat kan itu. Tapi kalau diadabnya dengan adab yang menyenangkan, ya tadi semakin lancar kan itu adab yang menyenangkan. Prostitusi semakin lancar, malah dia buka prostitusi sendiri kan itu. Kita sampai bayar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ikuti? Dan ini pelajarannya, ini sebagaimana Abu Lahab, contohnya itu sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab itu diadab dengan adab yang paling menyenangkan, diadab dengan istrinya sendiri. Karena harta yang paling berharga itu istri. Harta yang paling berharga itu istri. Dan Abu Lahab itu dibuat Allah mencintai istrinya yang suka. Istrinya itu suka apa? Bukan gosip, suka mendorong, memotivasi Abu Lahab untuk menganiaya Nabi Muhammad kan itu. Membakar-bakar. Fitnah. Saya ngobong-ngobongi istrinya itu, ngompori supaya Abu Lahab itu memprovokasi supaya Abu Lahab itu menganiaya Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab dibuat Allah mencintai istri seperti itu. Itu kan adab yang menyenangkan. Kok ada istri suka ngompor-ngompori kejahatan kok dicintai kan itu? Karena menyenangi sesuatu yang jelek kan itu. Itu adab yang menyenangkan contohnya. Ya contohnya nih kalau realita gini ya, kalau ada ustadz senang kalau artis penyanyi yang nganu kan itu biduan kan itu, atau ada orang cinta mati-matian ngejar-ngejar biduan kan itu. Yang satu ada orang cinta ngejar-ngejar hafidhah kan itu, orang yang hafal Quran. Nah ini yang diadab menyenangkan ya, ini cinta dengan biduan kan itu. Itu adab menyenangkan kan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir itu pelajaran itu hadza makanastum li anfusikum, ini harta yang kamu pendam untuk harta yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Nah ini kaidah yang harus kita tanamkan terus, berhati-hati dengan harta yang kita simpan kan itu. Berhati-hati dengan emas yang kita simpan, berhati-hati dengan perak yang kita simpan. Pokoknya berhati-hati dengan harta yang kita simpan, yang kita gunakan untuk memperkaya diri. Hati-hati kan itu. Supaya aman gimana? Supaya aman ya tadi dizakati. Setiap ada yang butuh sedekah disedekahkan kan itu. Setiap ada yang butuh infak diinfakkan. Ketika ada kesempatan wakaf ya wakaf kan itu, supaya punya amal jariah. Allah musta'an. Ini sampai sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta nunggu nisab ke orang-orang zakat. Alhamdulillah. Harta nunggu nisab ke orang-orang zakat. Nomor tuh. Iki, Mas. Sampingnya lagi. Apa Mas? Masih menit. Ning harta nunggu nisab ke orang-orang zakat. Ya maka ada arang sing dagang maupun Iya. PNS. makanya mau kan nganu sedekah ha. Kalau nggak ada zakat kan sedekah. Nah ini modelnya kan kerja zakat profesi gitu. Boleh istilah zakat profesi. Ya tetap nganu zakat itu nek bisa ya zakat sesuai syar'i kan. Astagfirullahaladzim.